Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat semuanya ya, alhamdulillah. Anak-anakku kalian semuanya yang berbahagia, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat, dengan keadaan pikiran yang kuat, sehingga kita bisa berkumpul dan menerima ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, setelah kita lewati beberapa materi tema yang sebelumnya tentang hari akhir dan juga tema-tema pelajaran mapel yang lain, kita sampai pada tema puncak, yaitu P5. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari P5? Angkat tangan. Kelompok 1 sampai kelompok 4, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Arti dari P5 itu apa? Apa saya tunjuk, Mbak? P5 itu apa, Mbak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, betul. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita sekarang sudah masuk pada kegiatan itu. Yang kita bahas di sini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan cara pembuatan ekobrik, atau tulisannya ecobrik di situ ya. Jadi kita di sini melakukan P5 hasil dari semua tema yang kita bahas sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat ekobrik dengan mengelola sampah organik dan anorganik, kita kelola, kemudian kita jadikan sebuah bentuk atau sebuah benda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya minta tolong ketua kelas Mas Azril bisa ke depan mimpin berdoa. Hati-hati, depan ada kabel Mas. Silakan Mas, di sini Mas. Silakan. Belum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan duduk Mas Azril. Kita aplaus buat ketua kita, Mas Azril. Setelah itu kita baca surat An-Nas bersama-sama. Yang saya pimpin, kita mulai dari basmalah dulu. Hitungan 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mendapat ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan absen kehadiran siswa hari ini. Hari ini yang tidak hadir berapa anak ya? Ketua kelas? 2. Yang nggak hadir 2. Siapa yang nggak hadir Mas? Arnaf. Berapa hari Arnaf nggak masuk lagi? 2 hari Pak. 2 hari. Kemana Arnaf? Ketua kelas? Sakit.
Terus siapa lagi yang nggak masuk? Ferdi. Kenapa Ferdi? Sakit, izin, atau alasan? Ferdi sakit. Arnaf sakit juga ya. Kita lanjutkan ya. Setelah kehadiran siswa kita cek sudah semuanya. 2 anak yang nggak masuk. Dan kita berdoa yang sakit segera disembuhkan. Amin. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk jiwa nasionalisme. Kita berdiri semua. Silakan Mbak, dipimpin. Silakan di sini. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah tumpah darahku. Baik, terima kasih Mbak. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Anak-anak ini semuanya hebat, kelas 9B. SPEN Sabah, SMPN 1 Bangsal yang sangat hebat semuanya. Setelah itu masih ingat yel SPEN Sabah ya? Siapa kita? SPEN Sabah. Cik Josai, Cik Josai, Cik Josai. Mantap. Kita aplaus buat dari kita sendiri. Ternyata tidak ada yang ngantuk, semuanya masih fokus semua pada tema hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan, kita masuk pada tema P5. Yang saya maksud tadi, pengolahan sampah di sini dijelaskan ada apa dengan plastik. Kira-kira saya bawa apa ini, Pak Guru? Bawa apa ini kira-kira? Saya bawa botol plastik ya. Ada apa dengan plastik? 1 kantong plastik baru dapat terurai di alam sekitar kita selama 10 sampai 20 tahun. Berarti kalau kita menyimpan sebuah sampah plastik yang kita tanam pada tanah itu bisa 10 sampai 20 tahun bisa hancur. Kemudian masa penguraian sampah di sini dijelaskan. Bisa di situ ada beberapa gambar putung rokok itu bisa hancur sampai 10 tahun. Kemudian kertas bisa hancur 2 sampai 5 bulan. Di sini ada kardus sampai kurang lebih 5 bulan. Yang saya bawa ini plastik 10 sampai 20 tahun. Kemudian botol plastik yang saya bawa ini bisa sampai 450 tahun lamanya kalau hancur. Kalau kita lihat di situ lagi koran itu bisa sampai 4 minggu. Kalau plastik biasa, kantong plastik itu sampai 50 sampai 100 tahun. Nah, di sini yang terakhir adalah ada tanda merah di situ styrofoam yang kita bisa biasanya kita pakai konsumsi buat makanan-makanan ringan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita menjadi, kalau kita selalu konsumsi pakai tempat styrofoam, itu bisa membuat kita mengarah pada penyakit kanker. Kanker itu bukan kantong kering, tapi kanker itu bisa menyebabkan penyakit atau kanker, bukan kantong kering loh ya. Jadi di sini yang paling bahaya adalah styrofoam. Tidak bisa terurai, tidak bisa hancur kalau sudah di dalam tanah. Saya lanjutkan di sini ecobrik. Ecobrik ini adalah sebuah istilah yang merupakan istilah yang digunakan untuk memadai hasil pengolahan sampah plastik yang menjadi sebuah bata. Bisa dipahami dari sini? Bisa ya? Jadi nanti kita mengumpulkan botol seperti ini, kita kumpulkan semuanya, kelompok mengumpulkan botol ini yang bekas yang tidak terpakai dan plastik. Kemudian nanti kita lanjutkan di sini. Ecobrik sendiri adalah berasal dari kata eco yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata yang jika digabung artinya secara umum menjadi sebuah bata yang ramah lingkungan.
Bisa dipahami? Jadi kita nanti akan membuat sebuah bata yang terbuat dari plastik. Botol ini nanti kita akan kumpulkan semuanya, botol bekas ini, kemudian kita isi dengan plastik, kemudian kita jadikan seperti bata, kita bentuk sesuai dengan kalian masing-masing, sesuai dengan karya masing-masing. Bisa dibuat kursi, bisa juga dibuat meja, bisa juga dibuat vas bunga, bisa juga dibuat macam-macam. Jadi ini sifatnya nanti kita buat seperti batu bata. Bisa dipahami dari sini anak-anak semua? Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, yang saya maksud tadi ini. Jadi botol ini sama ya. Kita isi dengan plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Kita masukkan di sini. Baru nanti kita buat sesuai dengan ide kalian masing-masing. Sama buat apa terserah. Bentuknya nanti seperti ini. Yang berikutnya, alat dan bahan untuk persiapan ecobrik. 1, sampah plastik. Jadi sampai nanti mengumpulkan sampah plastik. Habis ini kita keluar di sana. Setelah itu kita kumpulkan sampah plastik yang tidak terpakai. Kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, kayu sepanjang 30 cm. Kemudian yang kedua, botol aqua yang sudah saya bawa sekarang ini. Yang ketiga, kayu tadi sudah. Yang keempat, gunting. Kita pakai untuk menggunting plastik yang sudah kita temukan, yang tidak terpakai tadi, kita buat gunting. Sudah dibawa semua gunting, botol, kertas? Sudah? Baik, terima kasih, anak-anak hebat semuanya ini. Sudah siap. Kemudian yang kelima, sampean bawa timbangan digital. Jadi harus ada ukuran yang sama, kurang lebih nanti semuanya ditimbang itu ukurannya sama. Botol yang berisi plastik itu 250 gram per botol. Ya. Kemudian yang keenam, sampean buat wadah apa saja untuk wadah yang sudah kalian gunting. Itu kita kumpulkan menjadi satu dan dimasukkan di dalam botol. Botol yang kita bawa sekarang ini. Kemudian yang ketujuh, besi strip. Besi strip ini untuk apa? Jadi kalau kalian membuat kursi atau membuat vas bunga atau membuat meja kecil-kecilan, saya harus buat kerangkanya dulu. Kerangkanya itu terbuat dari besi. Setelah besi itu kita buat, saya buat kerangka itu, baru nanti yang botol yang berisi plastik bekas ini kita tempelkan pada besi tersebut. Sehingga bisa membentuk meja, bisa membentuk kursi, bisa membentuk meja vas bunga, dan lain-lainnya. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Saya lanjutkan ya. Cara pembuatan ecobrik di sini, yang pertama, saya sudah menyiapkan botol, sampah, kemudian gunting, dan sampai di sini disuruh memasukkan sampah yang sudah kalian potong dan masukkan semuanya di dalam botol. Kemudian yang keempat, satukan botol yang telah diisi dengan diikat atau dilem. Jadi kalau botol ini sudah terisi plastik, jangan lupa sampean tambahi lem, kemudian dimasukkan lagi, ditutup hingga rapat, didiamkan beberapa menit agar kekuatannya beda dengan sebelumnya. Kemudian yang kelima, ecobrik yang baik adalah saat botol tidak akan kempes dan tidak mengeluarkan bunyi ketika ditekan. Jadi setelah kalian membuat isinya tadi, setelah sampean lem, setelah dikeringkan beberapa menit, kalau sampean pukul seperti ini, botol ini tidak kempes dengan isinya, maka itu dinyatakan kuat, sama sifatnya seperti bata, boto. Tahu bata kan? Yang dibuat rumah kita. Kita lanjutkan di sini gambarnya hasil akhirnya ini.
hasil akhir kita bisa lihat kira-kira ini apa yang dibuat anak ini, gambar apa kira-kira. Kelompok 1, tuh kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 kira-kira gambar apa ini? Ini adalah gambar papan nama. Misalnya tulisan SNPN 1 Bangsal. Biasanya kan dibuat tulisan besar di depan sekolah. Nah itu kan kita biasanya pakai banner, terus dikasih lampu. Nah ini fungsinya. Hasil dari sampah yang kita bawa ini kita tampilkan di sini, kita masukkan. Terus ini ada besi, ini buat kerangkanya. Sampai setelah ada besi tadi saya buat kerangka dulu, baru botol-botol ini yang sudah keras kita masukkan satu persatu sesuai dengan karya kalian apa. Bisa dibentuk tulisan atau bisa bentuk nama apapun sesuai dengan karya kalian. Ini hasil akhirnya. Saya minta semua kelompok nanti saya berikan edaran ya, satu-satu. Kalian nanti mengerjakan soal yang saya buat di sini. Kalian bertugas untuk mencentangi. Saya mencentangi satu persatu soal ini. Tolong dibagikan Mas Ketua. Dibagi 4 kelompok ya. Kalian nanti membuat tugas. Saya isi dulu tugas itu satu persatu. Jawabannya kalian centang. Setelah itu nanti ada tugas berikutnya. Ya, terima kasih. Silakan duduk ketua kelas. Silakan dikerjakan tugas yang sudah kalian terima itu. Kalian kerjakan, kalian centang sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya akan koreksi satu persatu keliling per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 sini ya? Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 4 juga sudah. Silakan dikerjakan dan menghadap ke masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Kalian isi dulu. Jawabannya itu kalian centang. Kemudian kerjakan. Kerjakan dulu. Saya bisa pinjam pulpennya Mbak ya. Oke. Silakan dikerjakan Mbak. Saya lihat hasilnya. Kelompok berapa Mbak? Kelompok 1. Oke. Sudah mengerjakan dengan benar. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2. Sudah selesai itu Mbak? Sudah selesai ya. Oke, sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 tugasnya bagaimana? Oke, sudah selesai ya. Selesai kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4. Saya cek dulu. Oke, sudah. 1, 2, 3, 4 sudah semua. Setelah itu, baik anak-anak, setelah kalian melanjutkan tugas berikutnya, setelah hasil akhir nanti kita buat, aksi yang pertama hari ini, hari pertama yang pertama, kalian memahami pengelompokan sampah organik dan anorganik. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah mengelompokkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, sudah kalian kerjakan ini tadi, kalian mengisi teka-teki silang berdasarkan materi yang telah dipelajari.
Yang keempat, kalian membuat video edukasi tentang apa? Tentang pentingnya sampah organik dan anorganik. Bisa dipahami? Sudah bawa HP semua anak-anak? Sudah bawa HP semua. Siap. Terima kasih anak-anak kompak semuanya. Kelompok 1 sampai 4. Nanti kita lanjutkan hari kedua, kita memahami reduce, reuse, dan recycle, membuat poster tentang tentang 3R. 3R ya. Oke. Silakan kalian memilah-milah sampah dulu. Sampah organik dan anorganik, dan kalian membuat kumpulan yang berbeda sampah organik dan anorganik sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, silakan kita cari sampah bekas plastik ya. Kita pilah-pilah. Baik anak-anak, setelah kita lanjutkan aksi hari pertama, kita lanjutkan aksi hari kedua, yaitu tentang memahami reduce, reuse, dan recycle. Tugas kalian membuat poster tentang 3R ini. Arti dari reduce, reuse, dan recycle ini kalian bisa browsing di Google kalian. Kita lihat artinya apa, kemudian kalian buat posternya dan kerjakan, waktunya 35 menit mulai dari sekarang. Setelah itu nanti kita lanjutkan refleksi dari tugas hari kedua. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Satu, gimana hasilnya? Sudah 80%. Cerdas sekali. Kelompok 1 sudah 80%. Oke. Posternya sudah proses 80%. Oke. Baik anak-anak, setelah hari pertama kita sudah jalankan aksi ini yang sudah kalian kerjakan bersama-sama dengan hasil kelompok masing-masing, dan beberapa hal yang perlu kita pahami yaitu tentang refleksi ya. Di sini yang kita temukan beberapa yang saya temukan pada setiap kelompok mulai 1 sampai 4. Salah satunya adalah kita menemukan sebuah kegagalan pembuatan pupuk organik. Yang pertama, ini kita gagal di sini. Yang kemudian yang kedua, hasil EcoBrick banyak yang kurang maksimal. Karena apa? Karena salah pengukuran dan ada beberapa siswa yang tidak prepare bahan dengan baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembuatan taplak meja yang tidak maksimal karena siswa tidak mempunyai skill menjahit. Ya, gitu. Kalian nggak ada yang ikut skill menjahit, tidak ada kan? Tidak ada ya. Kemudian refleksi setelah kita pahami semuanya, di sini ada yang kedua, yaitu tindak lanjut yang harus kita lakukan, mencari akar permasalahan penyebab kegagalan pada pembuatan pupuk organik. 1, tolong dicatat ya. Di sini kegagalan yang harus kita tindak lanjuti di sini. Yang kedua, melakukan pengukuran dan pembuatan ulang EcoBrick yang sudah gagal. Kalian yang sudah gagal membuat EcoBrick, kalian membuat ulang. Kesalahannya di mana? Silakan ditindaklanjuti. Kemudian fasilitator mengajarkan keterampilan dasar menjahit kepada siswa dan membuat ulang beberapa bagian taplak meja yang
salah jahit. Jadi kalian harus ada tindak lanjut membuat ulang beberapa taplak yang sudah kalian buat untuk dijahit ulang. Baik anak-anak, ada pertanyaan dari sini? Gimana, Mbak? Apakah hanya botol plastik saja yang dapat digunakan untuk praktek? Apakah hanya botol plastik saja yang digunakan untuk praktek? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena semua bahan sampah organik dan anorganik itu bisa kita buat. Saya ambil contoh, daun-daunan itu bisa kita kelola untuk pembuatan pupuk organik. Jadi masih banyak. Jadi tidak hanya sampah plastik. Kenapa saya ambil tema seperti ini? Karena ini pada umumnya banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan membuat ecobrik. Jadi yang di depan sekolah itu banyak ada bekas-bekas botol, ada yang dibentuk robot, ada yang dibentuk bunga, ada yang dibentuk meja, ada yang dibentuk kursi. Itu banyak sekali yang dibuat sekolah-sekolah saat ini. Sudah? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Saya minta tolong ketua kelas Mas Azril ke depan. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan doa kifaratul majelis. Silakan Mas Azril. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Azril. Semoga doa Pak Guru dan doa kalian semuanya dikabulkan Allah sehingga kita pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Allahumma amin. Berikutnya saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.